Halo para analis, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama gue Juan dan selamat datang kembali di channel Asal Analisis. Gue pengen nanya nih sama kalian. Gimana kalau seandainya diri kalian ini suatu saat mengalami yang namanya tuduhan palsu? Kira-kira apa yang bakal kalian lakuin? Apalagi kalau sampai tuduhan palsu tersebut membuat diri kalian terpaksa harus mendekam di penjara selama hampir 40 tahun. Kasus kali ini menimpa seorang pria yang bernama Walter Forbes yang berasal dari Michigan, Amerika Serikat. Walter Forbes pada saat itu masih berstatus sebagai seorang mahasiswa yang berkuliah di Michigan Community College. Walter Forbes mempunyai impian atau cita-cita menjadi seorang pengembang real estate setelah lulus kuliah nanti. Namun, sayangnya mimpi-mimpi tersebut harus sirna, hancur setelah suatu malam dia terlibat dalam suatu perkelahian. Dan hal inilah yang akhirnya menjadi awal dari mimpi buruknya. Menurut beberapa informasi yang beredar, sebenarnya Walter Forbes ini tidak terlibat langsung dalam perkelahian itu. Dia hanya kebetulan di sana. Dan ketika perkelahian itu terjadi, Walter Forbes ini apesnya berada di tempat dan waktu yang salah. Dan bahkan pada hari berikutnya, Walter Forbes harus terkena tembakan dari orang yang semalam berkelahi di bar. Dan kenapa perkelahian ini bisa menyebabkan Walter Forbes harus mendekam di penjara selama hampir 40 tahun. Makanya, terus pantau video ini sebab ceritanya baru saja dimulai. Jadi begini kronologinya guys. Pada dini hari tanggal 12 Juli tahun 1982, terjadi sebuah ledakan yang diikuti dengan kebakaran hebat melanda sebuah gedung apartemen berlantai 2 di West Maple Street, Jackson, Michigan. Penghuninya yang bernama Linda Harris berumur 22 tahun dan putrinya yang berumur 3 tahun, Denisha, untungnya berhasil melarikan diri dari unit apartemen mereka yang berada di lantai 2. Namun sialnya, bapaknya Denisha yang bernama Dennis Hall tidak bisa keluar. Polisi sendiri menduga di malam itu Dennis Hall telah meninggal karena terlalu banyak menghisap asap. Kasus kebakaran ini dengan cepat langsung diklasifikasikan sebagai pembakaran yang disengaja setelah penyelidik Departemen Pemadam Kebakaran Jackson menemukan bukti bahwa terdapat bekas bahan bakar yang telah dituangkan di lantai pertama gedung tersebut. Akhirnya, kebakaran tersebut menyebabkan ledakan dan membuat kaca berterbangan setidaknya sampai dengan 20 kaki. Lalu, pihak penyelidik juga menemukan sebuah dirigen berwarna biru ditemukan di luar gedung. Dan hasil tes laboratoriumnya menunjukkan bahwa di dalam dirigen itu terdapat bekas bahan bakar bensin. Linda Harris mengatakan kepada penyelidik bahwa saat itu dia sedang tidur di sofa ruang tamu di bagian belakang apartemen ketika dia mendengar sebuah ledakan dan mencium bau asap. Saat itu Linda Harris langsung bangun dan meraih putrinya sambil meneriaki Dennis Hall suaminya. Tetapi tetap saja Harris gagal membangunkan suaminya itu. Akhirnya Harris tetap keluar bersama putrinya meninggalkan suaminya. Linda Harris mengatakan kepada penyelidik bahwa dia sendiri telah berusaha membangunkan suaminya dengan melemparkan batu ke jendela kamar tempat suaminya tidur. Tetapi tetap saja suaminya tidak pernah bangun di hari itu. Lalu 4 hari kemudian, polisi menerima sebuah informasi dari anonim yang mengatakan bahwa pemilik gedung yang bernama David Jones telah membayar Harold Shows untuk membakar gedung apartemen tersebut. Akhirnya, polisi menindaklanjuti laporan tersebut dengan menanyai Jones.
Dan John sendiri mengakui bahwa mengenal Shows dan juga saudara laki-lakinya karena kedua orang itu adalah penyewa di apartemen tersebut. Dan Jones juga mengatakan kepada penyelidik bahwa Harold Shows memang bekerja di gedung apartemen itu. Dan juga Harold pernah meminjam uang kepada Jones. Akan tetapi, walau begitu, Jones tetap membantah bahwa telah menyuruh Shows untuk membakar gedung tersebut. Jones mengatakan kepada penyelidik bahwa dia baru saja pulang dari liburan dan dia hanya berhutang sebesar $7.000 untuk hipoteknya. Tapi tiba-tiba 3 bulan kemudian, seorang wanita yang bernama Ennis Gibson mengatakan kepada polisi bahwa pada saat dia berjalan pulang dari sebuah bar setelah pukul 2 pagi itu, dia melihat ada 3 orang pria berada di luar gedung itu dan sedang berusaha membakar gedung apartemen tersebut. Dia mengidentifikasikan ketiga orang itu sebagai Walter Forbes, Kenny Boy, dan Orange Driver. Lalu, pada tanggal 9 November, polisi akhirnya menangkap Walter Forbes serta Orlando Hines dan Barney Jones setelah menemukan fakta bahwa Hines dijuluki sebagai Kenny Boy dan Jones sendiri dijuluki sebagai Orange Driver. Forbes sendiri dicurigai secara khusus karena terlibat perkelahian yang udah gua sebutin di awal tadi. Apalagi ditemukan fakta bahwa Dennis Hall, suaminya Linda Harris, telah menembak Walter Forbes yang akhirnya meyakini bahwa motif pembakaran ini adalah karena dendam pribadi. Namun, si Barney Jones ini dibebaskan setelah dia berhasil lulus tes poligraf. Barney Jones mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dengan kebakaran tersebut. Dan saat itu dia hanya menghabiskan waktu bersama Walter Forbes ketika mereka menghadiri acara Jackson Community College bersama. Sayangnya, Walter Forbes dan Hines harus gagal di dalam tes poligraf tersebut, sehingga polisi langsung menciduk kedua orang itu. Tanpa berlama-lama, keduanya langsung didakwa dengan tuduhan pembunuhan serta pembakaran yang disengaja. Pada bulan Mei tahun 1983, mereka diadili di Jackson County Circuit Court. Apapun bukti yang dibawa oleh pengacara Walter Forbes saat itu, tetap saja kasus penuntutan ini mengandalkan pernyataan dari Gibson. Ennis Gibson mengatakan kepada para juri bahwa saat itu dia melihat Walter Forbes, Hines, dan Barney keluar dari semak-semak di gedung apartemen sekitar pukul 2 pagi pada saat dia berjalan pulang. Dia juga mengatakan kepada para juri bahwa dia melihat Hines dan Jones membawa kaleng bensin berwarna merah dan dia mendengar Walter Forbes mengatakan berencana pergi ke gedung tersebut untuk menyalakan api. Sedangkan David Jones sendiri bersaksi bahwa dia menerima uang sebesar $50.200 dari uang asuransi kebakaran gedung tersebut meskipun nilai wajar bangunan tersebut adalah sekitar $35.000. Pengacara Walter Forbes berulang kali berusaha menunjukkan bahwa David Jones adalah tersangka yang lebih mungkin karena dia memiliki motif insurance fraud atau penipuan asuransi. Namun jaksa penuntut tetap ngotot berpendapat bahwa motif yang dimiliki Walter Forbes lebih kuat karena fakta bahwa Dennis Hall telah menembak Walter Forbes sekitar sebulan sebelum kebakaran. Pada tanggal 13 Mei tahun 1983, juri membebaskan Hines namun tetap menghukum Walter Forbes atas kasus pembunuhan dan juga pembakaran yang disengaja. Walter Forbes pun dijatuhi hukuman seumur hidup penjara tanpa adanya kesempatan untuk bebas bersyarat. Pada bulan Agustus tahun 2010, Forbes akhirnya mencari bantuan dari Michigan Innocence Clinic di University
of Michigan Law School. Hingga akhirnya pada tahun 2016, Innocence Clinic resmi menerima Walter Forbes sebagai kliennya. Akhirnya, pada tahun 2017, Annis Gibson menarik kembali kesaksiannya. Dia mengatakan bahwa dia secara keliru melibatkan Forbes, Heinz, dan Bernie setelah dua pria yang bernama Walt Robinson dan Roger Westbrook mengancam akan membunuh anak-anaknya dan anggota keluarganya yang lain jika sampai Gibson menolak permintaan mereka. Direktur Innocence Clinic yang bernama Imran Sheth mengajukan mosi untuk keringanan hukuman pada tahun 2019 berdasarkan penarikan kesaksian oleh Gibson, serta juga melampirkan bukti bahwa David Jones yang bersalah atas kasus pembakaran gedung apartemen yang terjadi pada tahun 1988 di Livingston County, Michigan. Selama sidang pembuktian pada bulan Mei tahun 2020, Gibson mengakui bahwa kesaksian sebelumnya yang melibatkan Walter Forbes adalah bohong karena Walter Forbes sama sekali tidak pernah terlibat dalam pembakaran gedung tersebut. Gibson mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak pernah melihat kebakaran itu dan bahkan tidak mengetahuinya sampai lusa. Dia mengatakan Westbrook dan Robinson ingin menyingkirkan Walter Forbes, akan tetapi Annis Gibson tidak mengetahui alasan dari kedua orang itu mengapa kedua orang itu ingin menyingkirkan dia. Gibson mengatakan bahwa dia akhirnya datang setelah dihubungi oleh mahasiswa hukum di Innocence Clinic dan mengatakan bahwa Walter Forbes dihukum atas sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Pada tanggal 9 November tahun 2020 kemarin, Hakim Pengadilan Wilayah Jackson County yang bernama Thomas Wilson memerintahkan agar vonis Walter Forbes diperiksa ulang dan meminta persidangan baru. Lalu pada tanggal 20 November tahun 2020 kemarin, setelah lebih dari 37 tahun, Walter Forbes akhirnya dibebaskan. Dan pada bulan Januari tahun 2021 kemarin, Walter Forbes mengajukan klaim kompensasi dari negara bagian Michigan. Akhirnya pada bulan Oktober tahun 2021, Forbes diberikan kompensasi sebesar $1.873.064. Gila ya. Cuma karena berada di waktu dan tempat yang salah, akhirnya masa depan seseorang bisa berubah 180 derajat ya. Kalau gue sendiri yang ngalamin kejadian ini, kayaknya gue gak bakal sanggup sih. Dan untuk kompensasinya, bagaimana menurut kalian? Apakah kompensasi tersebut pantas untuk menggantikan terbuangnya waktu selama 38 tahun? Tapi ada satu kutipan yang gua demen dari si Walter ini guys. Jika saya tidak memaafkan, itu hanya akan merugikan saya. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Mungkin kalau banyak yang like video ini, gua akan membahas kembali kasus-kasus orang salah tangkap. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.